Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2, Paralel 2, mata kuliah Rekayasa Tapak, ARL 214. Pada kesempatan kali ini kami akan bahas mengenai rekayasa wilayah, perencanaan tapak Desa Situdaun. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Reza Kalisegya, NIM A44190031. Kemudian ada Aknina Ramatika, terus ada Arif Japan, kemudian ada Sabrina Muntazira dan Muhammad Firdaus. Untuk pokok pembahasannya sendiri ada pendahuluan diisi berupa latar belakang, tujuan dan rumusan masalah, kemudian ada pembahasan isi dan terakhir kesimpulan. Nah, untuk pembahasan pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama adalah latar belakang. Desa Situdaun merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan Tanjolaya, Kabupaten Bogor. Sebagai tempat beraktivitas, masyarakatnya suatu desa perlu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Desa ini memiliki banyak potensi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut. Dalam pengembangan suatu wilayah kan adanya perencanaan tapak. Perencanaan tapak adalah suatu proses untuk mengarah struktur ruang dan membentuk ruang-ruang antara di atas suatu tapak. Kegiatan ini perlu dilakukan dengan meninjau banyak aspek. Maka dari itu dilakukan peninjauan pada Desa Situdaun. Selanjutnya tujuan dari pembahasan ini adalah memahami dan mempelajari aspek-aspek yang mempengaruhi rekayasa wilayah di Desa Situdaun, Kecamatan Tanjolaya, Kabupaten Bogor. Lalu ada rumusan masalah yang akan kami bahas adalah pembagian ruang, fasilitas dan utilitas, sistem drainase, green design, perterasan dan jalur sirkulasi, retaining wall, kebutuhan pengguna tapak dan analisis klimatologi. Isu yang pertama yaitu pembagian ruang. Desa Situdaun dapat dibagi menjadi 3 ruang utama, yaitu ruang konservasi, ruang budaya, dan ruang terbangun. Ruang konservasi terdiri atas kawasan hutan dan badan air itu atau cegam. Ruang budidaya terdiri atas sawah dan perkebunan serta kolam perikanan. Sedangkan ruang terbangun merupakan kawasan pemukiman dan jalan sirkulasi. Next. Pada peta dapat terlihat ruang konservasi yaitu ditandai dengan warna hijau tua serta biru tua, ruang budidaya warna hijau muda serta biru muda, dan ruang terbangun yaitu dengan warna merah muda. Next. Isu kedua yaitu fasilitas dan utilitas. Pada Desa Situdaun terdapat sarana pendidikan, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perdagangan, sarana kesehatan, pelayanan, serta sirkulasi lalu lintas. Selain itu, mata pencaharian masyarakat yang umumnya adalah petani didukung oleh lahan sawah dan hutan yang luas, serta kolam untuk perikanan. Seluruh fasilitas dan sarana yang ada pada Desa Situdaun ini berada dalam kondisi yang cukup baik dan cukup baik. Namun, aktivitas masyarakat Desa Situdaun kurang didukung oleh sedikitnya tempat pembuangan sampah sehingga perlu dikembangkan lagi. Ada sistem drainase dan utilitas. Sistem drainase dan utilitas Desa Situdaun, kondisi badan dan aliran air di permukaan di Desa Situdaun berupa 2 aliran besar, Sungai Cideng dan Cinangmeng yang membatasi tapak. Lalu sistem drainase berupa saluran air untuk irigasi dan drainase jalan di sepanjang tepi jalan yang berasal dari situ atau cegam, dan mata air di Kampung Pasiripis dan Kampung Cimanggu Desa Gunung Malang. Pada area hulu terdapat situ atau cegam dan aliran mata air sebagai sumber suplai air ke hilir tapak. Lalu terdapat saluran irigasi dan drainase di jalan berupa saluran terbuka dan tak terbangun. Lebarnya bervariasi antara 0,2 sampai 1,4 meter dengan debit air 0,88 sampai 1,32 meter per detik. Lalu debit air di dalam tapak melalui saluran irigasi 0,88 sampai 1,32 meter kubik per detik dan mengalir kontinu sehingga cukup untuk menunjang kegiatan budidaya. Lalu yang terakhir, kualitas air berkaitan dengan kemampuan air dalam tapak untuk mendukung kegiatan di dalamnya. Berikut adalah peta drainase Situdaun, bisa dilihat di sebelah timur itu ada aliran sungai dan di sebelah baratnya, lalu yang biru muda ada sistem drainase dan merah jalan beraspal. Lalu terdapat dam di tengah-tengah desa. Baik, lanjut mengenai green design, mungkin bisa di next. Oke, secara tidak langsung green design adalah sebuah konsep yang memperkenalkan metode perencanaan tapak yang merupakan ramah lingkungan, supaya adanya efisiensi dan efektivitas. Nah, biasanya untuk konsep green design sendiri itu dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemakaian di tangan user. Mungkin bisa di next. Nah, untuk penerapan green design sendiri, sangat bisa diterapkan pada Desa Situdaun yang sangat berhubung dengan adanya aktivitas pertanian yaitu agrowisata. Nah, di mana adanya lanskap agrowisata ini yang terdapat atraksi tetap menerapkan konsep green design. Nah, di situ bisa menggunakan berbagai jenis vegetasi yang merupakan kajian dari tata tanaman hijau. Nah, pengembangan tata hijau pada tapak ini diarahkan sealami mungkin dengan memperhatikan fungsi pendukung vegetasi dengan memperhatikan kualitas lingkungan agar bernilai indah dan fungsional, dan tetap memperhatikan konfigurasi vegetasi existing alami pada tapak. Oke. Nah, ini merupakan peta kajian tata hijau di Desa Situdaun, dan bisa dilihat sendiri bahwa adanya kajian tata hijau yang berupa konservasi maupun vegetasi sebagai pengarah peneduh maupun produksi serta estetis. Mungkin bisa di next.
Oke, untuk perkerasan dan jalur sirkulasi pada Desa Situdaun, adanya kondisi existing yang bisa dilihat pada 3 gambar ini, yang merupakan kondisi jalan di Cibanteng dan jalan Cinangneng sebagai jalur masuk terdekat menuju Tapak. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk eksisnya sendiri merupakan jalan yang sempit dan mengambil ruang badan jalan padat pemukiman, dan beberapa titik kondisinya juga sudah berlubang dan tanpa adanya pedestrian. Oke, bisa di next. Nah, ini adalah zona sirkulasi di Desa Situdaun, di mana pada gambar di samping menjelaskan bahwa adanya sirkulasi tapak yang terbagi menjadi 3, yaitu adanya jalur primer, jalur sekunder, dan jalur tersier. Nah, adanya eksis ini juga memberikan adanya jalur pedestrian yang sebagai jalur dari tersier sendiri. Untuk jalur primer dan sekunder itu digunakan untuk oleh jalan umum. Baik, selanjutnya adalah penerapan retaining wall. Next. Retaining wall sendiri merupakan bangunan yang berfungsi menahan tanah dan menstabilkan tanah yang berada di area tertentu seperti lereng, baik lereng alami buatan maupun lereng yang terbentuk karena urugan tanah. Retaining wall memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah menahan gaya tekanan lateral tanah aktif yang dapat menyebabkan longsor atau landslide. Yang kedua adalah menahan gaya tekanan lateral air yang menyebabkan terjadinya erosi, serta memproteksi kemungkinan terjadinya pelembasan air yang disebabkan adanya elevasi muka air tanah yang cukup tinggi. Dalam hal ini juga berfungsi dalam proses pengeringan air, yaitu dengan memotong aliran air pada tanah. Oke, next. Penerapan retaining wall diperlukan dalam berbagai pembangunan, seperti pembangunan jalan raya atau jalan kereta api yang berada di daerah lereng, konstruksi jalan raya atau jalan kereta api yang dibuat lebih tinggi dengan tujuan untuk mendapatkan perbedaan elevasi, pekerjaan jalan raya atau jalan kereta api yang dibuat lebih rendah agar didapat perbedaan elevasi, batas pinggir kanal yang membutuhkan dinding penahan, pembangunan dinding penahan footwalls yang berfungsi untuk mengurangi atau menahan banjir dari sungai, dinding penahan yang dibuat untuk jembatan sebagai tanah pengisi atau approach fill, dan tumpuan jembatan atau dinding penahan disebut abutments, serta pembangunan dinding penahan di sekitar bangunan atau gedung-gedung untuk menahan tanah. Next. Berikut adalah peta kemiringan lahan Desa Situdaun. Dapat kita lihat di bagian atas atau di bagian utara memiliki kelandaian yang lebih besar dibandingkan di bagian selatan yang kelerengannya lebih curam, sehingga warnanya lebih dominan, lebih tua, yaitu hijau tua. Oke, next. Nah, area miring ini atau yang memiliki kelerengan yang lebih curam akan dikembangkan untuk aktivitas yang berorientasi pada alam, seperti nature trail, scenery observation, ataupun foto hunting karena merupakan area hutan. Namun, area ini memiliki potensi erosi sehingga dibutuhkan upaya konservasi. Terdapat 2 metode yang sudah dilakukan, yaitu metode vegetatif yang meliputi penanaman tanaman secara terus-menerus, penanaman dalam strip, ataupun melakukan pergiliran tanaman. Kemudian, terdapat metode mekanik dengan mengolah tanah menurut garis kontur, pembuatan teras, serta perbaikan drainase dan irigasi. Selain itu, cara lain yang dapat dilakukan adalah membuat retaining wall. Next. Perencanaan retaining wall pada tapak difokuskan pada jalur sirkulasi karena jalur ini berada di antara tebing dan jurang. Penerapan retaining wall ini digunakan agar retaining wall adalah berjenis gonjong atau gabion yang berada di Desa Situdaun, dan di sebelah kanan merupakan ilustrasi dari retaining wall yang akan digunakan, yaitu jenis gabion. Oke, next. Kemudian perencanaan retaining wall juga diterapkan pada area check dam. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, area check dam sudah memiliki retaining wall pada bagian kirinya, namun di bagian kanan belum. Maka dikhawatirkan apabila bagian kanan tidak diberi retaining wall akan menyebabkan pendangkalan pada sungai dan menyebabkan pencemaran karena erosi tanah. Nah, retaining wall yang dipakai pada check dam adalah jenis masonry wall yang terbuat dari beton. Kemudian bagian yang berbatasan langsung dengan tanah akan diberikan filter untuk sistem drainase supaya retaining wall dapat tidak terlalu terkena tekanan air. Baik, berikutnya mengenai analisis kebutuhan pengguna tapak. Untuk kebutuhan tapaknya sendiri itu aktivitas masyarakat setempatnya itu setiap harinya itu berupa sesuai dengan mata pencaharian mereka. Nah, selain itu aktivitas juga berupa aktivitas sosial yang bisa dilakukan dengan keluarga dan anggota masyarakat lainnya. Misalkan berkumpul, kemudian bercengkrama dan lain-lain. Sementara aktivitas pengunjung di desa ini yaitu berkunjung ke tempat saudara ataupun berekreasi menikmati pemandangan alam di tapak tersebut. Nah, kemudian masyarakat dan pengunjung ini juga mengharapkan adanya koordinasi dari dan peran aktif dari setiap pihak yang terkait. Kemudian juga didukung dengan perbaikan dan penambahan fasilitas dan utilitas yang ada di Desa Situdaun. Kemudian masyarakat juga mengharapkan keberadaan objek agrowisata di Desa Situdaun ini mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, untuk kebutuhan tapaknya sendiri itu dapat kita analisis melalui konsep sensus
sensus equality ya. Sensus equality itu merupakan aspek kualitas lingkungan yang menawarkan keindahan baik berupa psikis dan fisik yang dapat diterima oleh penggunanya. Nah, kemudian peta sensus equality ini juga menjelaskan yaitu ada beberapa tempat di mana A itu pemandangan ke arah sawah dan kebun, kemudian ada yang B itu pemandangan ke arah kolam ikan, yang ketiga itu ada pemandangan ke arah aktivitas masyarakat di desa dan lain-lain. Kemudian yang di situ ada juga berupa simbol ya. Simbolnya di sini itu ada berupa bentuk V. Di situ itu ada mengenai wilayah tersebut itu berupa good view ataupun bad view. Dan juga ada sebuah simbol yang berbentuk seperti melingkar dan di situ menjelaskan mengenai good view dan bad view juga. Kemudian aspek yang ke-8 yaitu mengenai analisis klimatologi. Data iklim yang diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika Balai Wilayah 2 Stasiun Klimatologi Kelas 1 Dermaga Bogor. Nah, data iklim ini berlokasi studi pada elevasi 190 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Berikut tabel dari data iklim dari tahun 2000 sampai 2006. Adapun parameternya itu berupa suhu udara rata-rata, kemudian ada suhu udara maksimal, suhu udara minimal, kemudian kelembapan udara. Selanjutnya itu ada juga hari hujan, kemudian penyiraman dan kecepatan angin. Hal tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa suhu rata-rata tahunan yaitu 25,8 derajat Celcius. Kemudian ada kelembapan udara rata-ratanya itu 84%, curah hujan tahunannya juga 4.137 mm per tahun, kemudian ada jumlah hari hujan rata-rata tahunannya itu 248 hari, kemudian intensitas penyinaran matahari rata-rata tahunannya itu 65,1%, dan kecepatan angin rata-rata tahunan 2,2 km per jam. Nah, suhu rata-rata tahunan tapak adalah 25,8 derajat Celcius dengan frekuensi suhu rata-rata minimum tahunan 25,0 derajat Celcius pada bulan Februari, dan suhu rata-rata maksimum tahunan 26,2 derajat Celcius pada bulan April, Mei, dan Oktober. Kemudian kelembapan udara ratanya sendiri pada tapaknya itu 84% dan fluktuasi kelembapan terendah 78% terjadi pada bulan Agustus dan September dan kelembapan tertinggi 89% pada bulan Februari. Oke, untuk dari semua pemaparan yang dipaparkan oleh para narasumber, akhirnya bisa diambil oleh kesimpulan bahwa Desa Situdaun memiliki rekayasa wilayah yang sangat memperhatikan atraksi agrowisata, sehingga memerlukan penguatan pada tatanan wilayahnya. Nah, adanya lanskap agrowisata yang kegiatan pertaniannya yaitu on farm memberikan sensasi yang luar biasa sebagai kegiatan wisata. Nah, kemudian untuk rekayasa Desa Situdaun dapat diterapkan dengan memerhatikan dari segi fasilitas, sistem drainase, penerapan green design, penerapan retaining wall, dan analisis klimatologi serta masih banyak yang lainnya. Ya, baik, terima kasih kepada semua pembahas. Mungkin itu saja dari pemaparan dari kelompok kami, dan berikut merupakan dasar pustaka dan daftar bacaan yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.